Bagaimana mereka punya masalah dan datang kepada alamat yang tepat. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan melaporkan. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, bahkan sampai Lazarus mati, bahkan 4 hari dikubur. Kadang-kadang kita melihat sepertinya janji Tuhan tidak digenapi. Tuhan berkata penyakit ini tidak membawa kematian, kenyataannya mati, bahkan sudah dikubur 4 hari. Itu sebabnya pagi ini izinkan saya punya tema adalah kita jangan mudah kecewa, ya. Don't be disappointed. Supaya kita tidak mudah kecewa, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik buat kita. Dan pagi ini saya berdoa supaya pengertian ini akan menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, next slide, 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ayat terkenal, saudara. Tetapi kadang-kadang kita salah menangkap dengan ayat ini. Ini ayat terkenal dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Alkitab berkata, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau orang membaca ayat ini, langsung kita punya konotasi bahwa sesuatu itu adalah yang ajaib, ya, yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul, itu sesuatu yang spektakuler. Sebetulnya betul. Tetapi pada waktu kita mengalami, pada waktu saudara menjalani sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah timbul, itu artinya apa? Yang belum pernah saudara rasakan. Kita selalu punya harapan itu sesuatu yang spektakuler, yang ajaib. Sekali lagi, betul sebetulnya. Tetapi pada saat saudara mengalami sesuatu yang tidak pernah, itu seringkali tidak cocok dengan apa yang kita mau. Saudara, saya memperhatikan ya, untuk Tuhan menolong masalah saudara gak sulit. Penyakit yang berat sama penyakit yang ringan gak sulit. Saya punya teman Bapak Ibu, cancer stadium 4, rumah sakit Singapura, dia udah pulang saja. Dia pengen apa, silakanlah, percuma. Saya bilang, dokter ngomong ini pasti meninggal. Dikasih waktu tidak lama dari 2 minggu. Bayangin Bapak, stadium 4. Orang ini dibawa pulang ke Bandung. Saudara, apa yang terjadi? Sekeluarga semua sudah menyerah, sudah menyerahkan kepada Tuhan. Cerita singkat, tambah hari tambah sehat. Rambut yang sudah gundul, rambut yang muncul lagi. Bahkan dia sehat, dia menikah, punya anak, dan lain sebagainya. Sampai hari ini. Pada waktu dia ke Singapura, dia menemui dokternya gak percaya. Jangan-jangan kamu ini kembar. Saudara bisa bayangkan. Kadang-kadang kita sulit mengerti. Banyak hal yang saudara dan saya tidak bisa prediksi. Itu sebabnya cuma satu, saudara. Modal kita percaya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun tidak cocok, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, tidak seperti yang biasa kita. Nah, kita kan baru lihat beberapa contoh, ya. Next, yaitu tentang Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, saudara lihat, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Ini contoh yang baik. Naaman mau disembuhkan. Naaman minta disembuhkan. Dan dia mendengar bahwa Allah Israel itu ajaib. Melalui nabinya, dia rela datang dari jauh. Dia sudah mendengar nabi-nabi Israel. Dia mendengar cara menyembuhkannya. Seperti dia ngomong, saya pikir nabi itu akan keluar dari rumahnya, menemui saya, dan tangannya meletakkan di bagian yang sakit, atau mungkin ke kepala dia, dan sembuh. Ternyata perintahnya tidak pernah yang dia dengar. Cara Tuhan tidak seperti yang dia harapkan. Tuhan ngomong apa Bapak Ibu? Pergilah, celupkan dirimu, tahirkan. 7 kali sampai Tuhan ngomong. Jelas loh, 7 kali nanti sembuh. Sebetulnya perintah yang gak berat juga. Hanya dikasih 7 kali, kamu sembuh. Tapi karena perintah itu tidak seperti yang biasa dia dengar, dia gak bisa terima. Dalam hidup ini hati-hati sudah. Kita ini semua punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi cara Tuhan menolong tidak selalu sama. Lihat saja perjanjian baru saudara, gak usah jauh-jauh. Cara Tuhan menyembuhkan tidak selalu sama. Nah, sedangkan kita seringkali kalau sudah punya pengalaman, kita langsung membuat rumus. Kalau Tuhan tolong harus begini. Kalau Tuhan tolong harus begitu. Padahal Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita yang percaya. Katakan, Tuhan punya banyak cara. Tapi seringkali kita mengkotak-kotakan. Bahkan kita tidak sadar mengecilkan Tuhan. Makanya saya tadi katakan saudara, Tuhan kalau mau nolong itu gampang. Tapi yang paling sulit adalah merubah karakter kita. Kalau kita sudah punya rumus, kita seringkali tidak sadar membuat Tuhan menjadi pembantu kita. Kita yang jadi Tuhan. Engkau kalau tolong harus begini dong Tuhan. Engkau kalau tolong harusnya begitu dong Tuhan. Engkau harus tolong lebih. Padahal seringkali saudara, cara-cara Tuhan berbeda. Makanya kan sudah lihat kitab Pengkhotbah, Tuhan berkata, kalau aku membengkokkan, siapa yang dapat meluruskan? Bayangin. Kita berpikir bahwa cara Tuhan selalu yang bengkok diluruskan. Belum tentu. Sudah itu sebabnya kenal Tuhan itu gak mudah. Pengalaman demi pengalaman sampai kita bisa wise, kita bisa bijak. Apapun yang terjadi. Makanya waktu COVID kemarin saya gak pernah takut, saya gak pernah bingung. Saya tetap pergi pelayanan. Saya pergi ke banyak pendeta-pendeta desa, saya kuatkan mereka. Saya banyak pergi kemana-mana. Saya khotbah tetap ke luar negeri, saudara. Saya khotbah di Turki. Itu gerejanya kasihan, saudara. Yang di kota, presiden mengharapkan gereja di kota itu hanya sebagai monumen. Banyak saya terus pergi, saudara. Saya tahu Tuhan yang pegang kendali segala sesuatu. Saya super prokes. Baik dalam ibadah, baik saya pergi. Kalau saya badan gak enak, saya gak berani ketemu orang. Saya gak mau hidup, saya gak jadi berkat. Tapi badan saya sehat, saya pergi pelayanan. Saya terus datang mendoakan orang sakit. Saudara, yang paling sulit adalah tetap percaya. Untung dalam cerita ini, next slide. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, aku akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan.
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara, gak sulit kan bagi Tuhan? Nyembuhin cancer sama pil sama, saudara. Kalau Tuhan mau, gak ada yang mustahil. Halo? Tapi seringkali kita melihat, saudara, sesuatu yang tidak biasa. Tuhan berkata, benarkan, tahirkan diri 7 kali. Dan saudara, betul, saya bersyukur ya. Ini saya 13 kali ke Israel. Januari nanti ke 14 kali. Saya belajar, saudara, ketemu dengan arkeolog. Saya gak cuma kenal dengan local guide. Saya punya jaringan, saya kenal dengan beberapa arkeolog. Saya banyak berbincang-bincang dengan mereka, dan saya bertanya tentang keaslian tempat. Dan itu yang menarik, saudara, untuk kita bisa pergi ke tempat-tempat asli. Sebetulnya tempat asli Tuhan Yesus dibaptis, saudara, itu bukan seperti yang kita sering datang. Airnya coklat. Saya tanya, apakah dari dulu? Ya, dari dulu seperti itu. Saya bisa mengerti bagaimana Naaman, dia lihat sungai itu, waduh, lebih baik sungai di Mesir, lebih baik Abana Papa, jauh lebih bersih. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Naaman. Dia seorang jenderal yang dikagumi, yang diakui, tapi dia tertutup semua karena penuh dengan kusta. Dia berpikir kalau dia membenarkan, dia mesti buka baju. Sangat memalukan. Makanya, saudara, kemarin saya cerita, istri saya cerita tentang hidup kami. Saya gak pernah malu. Lebih baik kita cerita. Lebih baik bekas orang nakal jadi pendeta daripada bekas pendeta jadi orang nakal. Saya kalau ke jemaat kita, saya cerita apa adanya. Saya bilang, saya bukan orang yang sempurna. Doakan saya. Saya bukan orang yang terbaik. Saya banyak kekurangan, doakan kami. Ini dialami oleh Naaman. Untungnya akhirnya dia mau. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang Tuhan mau tolong, tapi kalau saudara berputar-putar, pertolongan itu jadi lama. Coba kalau Naaman terus ngotot, terus dia argumentasi, aku gak mau, sungai ini gak sehat, gini sebagainya, akhirnya coklat, saudara akan lama. Tuhan bilang, cara kamu sembuh, benarkan 7 kali. Kalau Naaman gak mau, sembuh gak? Gak sembuh, bukan karena Tuhan tidak mau. Bisa ngerti Bapak Ibu? Karena dia tidak menurut, dia punya cara Tuhan seperti yang ku dengar. Paling tidak Elisa tumpang tanganlah. Selama dia menunggu seperti itu, dia gak sembuh. Sama orang Kristen. Saudara minta ditolong sama Tuhan, tapi saudara punya mindset sendiri. Kalau Tuhan tolong harus begini dong. Kalau Tuhan tolong harus begitu dong. Nah, ini yang membuat orang bisa kecewa. Alkitab berkata Tuhan tidak ingin melambat-lambat pertolongan. Yang percaya katakan, Tuhan tidak ingin melambat. Tapi yang Tuhan mau adalah pembentukan karakter. Hidup saudara per waktu. Kalau orang berjumpa, orang berkata, oh hidupmu berubah. Kamu makin jadi terang. Kamu makin jadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan. Nolong gampang, masalah duit gampang. Mari saya bilang, saya dari dulu gak pernah ingin yang mahal-mahal, enggak. Duit kami gereja itu dana yang terbesar untuk misi, Bapak Ibu. Bukan untuk benda, selalu untuk orang. Tapi Tuhan sendiri yang merekayasa. Saya kalau khotbah YouTube dan sebagainya ribuan, saudara. Kalau kami minta, tahu-tahu orang rebutan, saya mau sampai paksa telepon bendara, tolong beritahu Pak Pendeta, aku mau tersenang cukup lah. Saya mana LED 2 miliar cukup. Ada yang paksa, saudara, saya mau nambah 500 juta lagi.
Saya bilang cukup, lebih baik buat yang lain. Tidak, aku dapatnya itu hanya dipaksa. LED kami 2,5 miliar. Melengkung panjang, sangat tajam, 2 meter. Tidak mata kita bisa mendasari. Bukan saya pengen mahal, tidak Pak. Sound system semua saya bilang, oh kenapa sound system ini beli semua dari Spanyol. Bukan saya mau. Tapi Tuhan sendiri yang merekayasa. Makanya dari situ saya menyimpulkan, Tuhan kalau mau nolong gampang. Yang paling sulit adalah merubah karakter kita. Membuat kita makin hari makin rendah hati. Membuat kita makin hari makin tahu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan. Selama saudara tidak sadar, engkau akan menempatkan dirimu jadi Tuhan. Tuhan harus begini dong. Kalau Tuhan tolong harus begini dong. Gak bisa loh, kenapa Tuhan gak tolong? Saya sudah begini, saya sudah doa, saya sudah puasa, saya sudah memberi. Kenapa Tuhan tidak tolong? Bukan Tuhan tidak tolong, Tuhan punya cara yang elegan untuk menolong kita. Next slide, kita belajar tentang bujang Elia. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Perhatikan, kata Elia, apa Bapak? Kata Elia, pergilah sekali lagi. Ini berbeda dengan cara Naaman. Elia nggak berkata 7 kali ya, nanti kamu lihat setapak awan. Tidak. Pergilah kapan? Berapa lama? Sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Beda saudara. Kalau Naaman diberitahu 7 kali kamu sembuh. Kalau bujang Elia enggak, sekali lagi. Jadi begini saudara, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, sebenarnya pintu gerbang besi yang di tempat Elia itu di situ tempat Elia sama bujangnya ngobrol. Dan Elia bujangnya disuruh jalan naik saudara sampai ke puncak. Itu membutuhkan waktu kira-kira 15 menit. Dari situ dia lihat gak ada apa-apa, jadi dia balik. Dia gak mungkin teriak-teriak. Dia balik, dia bilang, Tuhan, aku sudah ke sana, tidak lihat apa-apa. Elia ngomong apa? Lihat sekali lagi. Jadi bujangnya naik lagi 15 menit. Dia lihat sampai atas, tidak ada apa-apa. Dia balik lagi, Tuhan, ini kedua kali. Apa yang kamu lihat? Saya tidak lihat apa-apa. Elia ngomong apa lagi? Ayo, saudara belajar cerdas. Apa lagi? Pergilah sekali lagi. 3 kali sudah. Dia lihat, gak ada apa-apa. Dia balik lagi. Elia, Tuhan, ini ketiga kali. Ini keempat kali. Ini 5 kali. Saya tidak lihat apa-apa. 5 kali. Elia ngomong apa? Seringkali saudara, kita jadi capek. Aku sudah berdoa, aku sudah memberi, aku sudah begini. Mana Tuhan? Bayangin saudara, itu bujangnya Elia. Seberapa dia perasaannya. 6 kali dia naik, dia berkata, loh gak ada, dia balik. Elia, ini 6 kali. Aku gak lihat apa-apa. Bujang Elia ngomong apa? Apakah bujangnya tahu bakal 7 kali? Tidak. Nanti Bapak Ibu, coba ayat tadi. Ayat tadi. Bujangnya Elia tidak tahu itu 7 kali. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan, baru dia tahu setelah ke-7 kalinya berkata, wah awan kecil sebesar telapak awan. Berkata wah itu sebetulnya dia positif atau negatif?
Konotasi positif atau negatif dari kata wah? Negatif. Hanya setapak awan. Timbul dari laut, lalu kata ini, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi. Saudara, Tuhan itu kalau menolong ajaib. Yang percaya katakan Amin. tapi caranya seringkali tidak seperti yang kau mau. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. 7 kali, saudara, baru setapak awan. Itu pun bujangnya tidak yakin. Wah, dia bilang, Tuhan cuma setapak awan. Tapi buat Elia, berita kecil itu menjadi berita yang ajaib. Itu penting, cepat kasih tahu, pergi. Saudara, kalau kita berdoa, kalau kita puasa dan sebagainya, kadang-kadang sepertinya gak ada apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin kadang-kadang Tuhan bisa 10 kali. Kadang-kadang seperti saudara tidak lihat hasil. Saya suka sekali sudah ada seorang hamba Tuhan senior, seorang dokter gigi. Dia berkata, kalau doa jangan pernah memikirkan hasil. Kalau melakukan sesuatu jangan pernah memikirkan hasil. Lakukan dengan tekun dan setia. Nanti Tuhan punya waktu dan punya cara. Itu bagus banget. Hanya setiap minggu sekali di khotbah di YouTube kami selalu saya munculkan orang yang sudah meninggal, namanya Dr. Gigi Yusak Cipto. Saya munculkan tiap Rabu dan kami jemaat sangat diberkati. Orangnya sederhana tapi membawa kita mengenal cara-cara Tuhan sehingga kita tidak mudah kecewa. Saudara, itu hal-hal yang tidak mudah. Padahal cara Tuhan, sekarang kita pakai logika ya. Setapak awan bilang saja itu 1, saudara. Gini aja lah, saudara melakukan sesuatu tidak ada hasilnya itu berapa? Kalau gak ada hasilnya berapa? 0 kan? Ini berapa kali 0-nya? Ayo, semua sudah pernah sekolah, belajar, masih ingat. Ini 0-nya bujangnya Elia berapa kali dia hitung 0? 6. Setapak awan itu berapa? Setapak awan 5. Saudara gak percaya, oke lah yang terkecil 1. Tinggal saudara taruh, satunya tuh di belakang 0 atau di depan 0. Oh, ini ada yang nangkep, cerdas saudara. Halo, 0-nya 6, 0, 0, 0, 0, 0. Saudara lihat setapak awan, bilang saja 1. Angka 1-nya jangan taruh di belakang saudara. 0001. Tempatkan 1-nya di mulai nih mata duitan memang sobat. Tinggal saudara tambah US, pound sterling atau rupiah. Ngerti Bapak Ibu? Ini bercandaannya saya. Ngerti Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan punya cara. Dan buat saudara tetap rendah hati dan percaya. Tuhan kita gak pernah salah. Ngomong kanan dirimu, Tuhan tidak pernah salah. Ngomong Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Yang percaya katakan Amin. Kita lihat satu contoh yang membuat kecewa, yaitu keluarga Yesus. Next slide. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Saudara, contoh yang lain adalah familiar spirit.
Saudara melihat sesuatu yang familiar, yang biasa, membuat saudara tidak bisa melihat Tuhan. Mereka lihat Yesus, oh ini kan anak tukang kayu. Ini kan keluarga kita. Itu membuat mereka kecewa. Saudara kalau kebaktian, kalau ibadah, sudah terbiasa. Saudara gak bisa melihat Tuhan. Padahal Tuhan selalu hadir. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Yang percaya katakan, oh kalau musik yang begini Tuhan hadir, musik yang begitu tidak. Siapa tahu? Siapa bilang saudara? Saya waktu pelayanan di China, di kota Guangzhou, saya melayani di underground church. Mereka kebaktiannya umpet-umpetan saudara. Jadi di China itu ada 2 macam gereja, underground dan under government. Kalau gereja yang under government itu gereja yang direstui. Setiap hari Minggu selalu ada utusan pemerintah yang mendengar khotbah. Kalau khotbahnya Injil, menginjil, waduh saudara, misi, ya, finish di unfinished, wah itu bisa langsung ditutup saudara. Tapi kalau khotbahnya hormati orang tuamu, cintai istrimu, suamimu, kemanusiaan, gak apa-apa. Itu gereja under government. Tapi yang underground, dia selalu mengajak orang untuk menginjil. Dan itu yang paling tidak disukai pemerintah. Saya diundang saudara. Saya bilang oke. Kebaktiannya di mana saudara? Di warehouse, di gudang, lantai 28. Tapi rupanya pendetanya saking senangnya, ada pendeta luar yang mau datang berkhotbah, dia memberitahu ke jemaatnya kurang apa ya, mungkin ada keliru. Orang laki misalnya berhenti 24, 25, 26, harusnya begitu biasanya, terus baru naik ke 28. Yang perempuan 28, 29 nanti turun. Itu dia lupa lift. Semua orang mencet 28. Ngerti Bapak Ibu? Ini satpamnya curiga. Kenapa orang pencet lift 28 semua? Pada waktu saya khotbah, itu polisi dan tentara datang. Saya lihat mereka luar biasa. Mereka tahan pintu. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong istri Bapak doakan. Karena istri saya bernubuat, dia mendoakan pemimpin satu persatu. Doakan Pak, doakan Pak. Kami tahan pintu. Sudah ngeri sekali. Dia mereka tahan pintu, kuprok-kuprok, itu polisi sudah marah. Begitu Bu Linda mendoakan satu persatu, ada pesan Tuhan. Terus mereka masuk. Saudara tahu saya sudah suruh duduk. Saudara mereka ngapain? Mereka sudah siap kue tart ulang tahun. Terus happy birthday. Nanti gak sih saya cerita? Polisi, ada apa ini? Ulang tahun. Kenapa ulang tahun di gudang? Nah, curiga saudara. Untung ditanya, adakah foreigner di sini? Mereka diam. Kalau ada saya ditangkap. Nanti sore saya nggak jadi panitia, sore nanti saya tampil. Seram sudah. Jadi kita pulang semua. Saya ajak makan pendetanya di meja makan. Dia buka bajunya. Itu sundutan rokok banyak banget juga. Dia berkali-kali masuk penjara dan disiksa. Seram sekali sudah. Musiknya apa? Cuma satu gitar jelek. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saudara jangan punya familiar spirit. Jangan punya, oh Tuhan kalau hadir begini, Tuhan kalau hadir begitu. Tidak, saudara. Bulan lalu saya di Alor. Musiknya sederhana. Acaranya rada gak karuan. Saya gak apa-apa. Begitu saya naik mimbar, saya rasakan hadirat Tuhan. Walaupun saya merasakan serangan suanggi, saya lihat sinar kilat-kilat. Saya terus khotbah, saya katakan Yesus yang ajaib. Dan banyak orang disembuhkan. Rohnya disembuhkan. Mereka bertobat sungguh-sungguh, saya bilang tinggalkan suanggi. Jiwanya sehat, suami istri dipulihkan. Jam 5 sore sampai jam 11. Yang ekonomi mengalami mujizat hari itu terjadi. Yang sembuh begitu banyak. Musiknya biasa.
Tuhan tetap hadir. Amin Bapak Ibu. Aku di rumah, aku di kamar, Tuhan berkata kunci pintu. Tuhan hadir. Yang percaya katakan, Amin. itu Yesus. Yang terakhir, ini yang paling bahaya. John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu, ini sebuah kalimat yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Yohanes Pembaptis tahu persis siapa Yesus. Yohanes Pembaptis, orang yang dipilih Tuhan, yang jadi imam, Hanas dan Kayafas, tapi firman datang dari Yohanes Pembaptis. Bukan di bait Allah, tapi di padang gurun. Hati-hati. Orang yang di bait Allah, orang yang di gereja, belum tentu Tuhan berkenan. Karena Hanas dan Kayafas tidak bisa menjadi penyambung dan tidak bisa menjadi agen surga. Yang dikerjakan cuma menghakimi, menilai, menghakimi. Tuhan bangkitkan Yohanes Pembaptis. Tuhan pakai Yohanes Pembaptis luar biasa, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Yohanes Pembaptis melihat waktu mau baptis, dia lihat, dia dengar suara, ini anakku yang benar, dia dengar sudah, dia lihat burung merpati. Tapi karena kecewa, dia berkata, haruskah kami menantikan orang lain? Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dipenjara. Saudara, kadang-kadang kita melihat hal yang tidak kita harapkan. Kenapa saya dipenjara? Nanti sore saya cerita. Saya pertama sedih banget waktu diinterogasi jam 8 malam sampai jam 11:30 malam. Itu orang-orang Chinese, orang-orang China yang bisa bahasa Inggris cuma satu. Imigrasi. Saya diinterogasi, saya bilang, saya gak tahan, saya mau kencing, gak boleh. Kita bisa kecewa. Saya bilang, Tuhan, aku pergi jauh-jauh dengan biaya sendiri. Itu pendeta desa saya kasih duit semua saudara. Mereka perjalanan jauh, ada yang 3 hari perjalanan naik bus. Saya kadang-kadang bisa kecewa, Tuhan kenapa seperti ini? Nanti sore sudah saya tunjukin klip. Kadang-kadang seperti itu. Yohanes Pembaptis kenapa di penjara? Lihat saudara, pada waktu ini Yesus sudah apa? Yesus sudah berkata, pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberikan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan akhirnya yang bahaya apa Bapak Ibu? Orang itu menolak Tuhan itu gak langsung. Berawal dari bayangin Yohanes Pembaptis sampai seperti itu. Sebetulnya jawaban Tuhan ini beritahu, artinya aku punya cara, aku sanggup, yang mati aja bisa bangkit kok, apalagi di penjara. Halo, bisa ngerti Bapak Ibu? Yang mati saja bangkit, Tuhan berkata, apalagi cuma penjara. Kadang-kadang kita merasakan, kok aku di penjara ya, aku gak bisa apa-apa. Ada masalah yang gak selesai-selesai, seperti penjara. Saudara, kadang-kadang kau mengalami seperti itu. Jangan pernah salahkan siapapun. Tuhan punya waktu dan cara untuk menolong saudara. Gak gampang saudara. Kalau ngalami gak gampang. Tolong gambarnya lagi. Saudara, ini ngeri ya. Dalam Matius 14:10 disuruhnya memegang kepala Yohanes. Kenapa cara meninggalnya memegang kepala? Karena memang penyebabnya otak. Ini dipenggal cara. Karena Yohanes Pembaptis punya mindset sendiri. Dia kecewa, kenapa aku dipenjara? Dia merasa berjasa. Aku kan sudah menyediakan, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Aku
Aku sudah begini, aku sudah begitu, sudah hati-hati. Merasa berjasa ini paling bahaya. Alkitab berkata kita hanya hamba yang tidak berguna. Kalau kita bisa melakukan itu wajar kita lakukan. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu gak mudah. Banyak orang kecewa seperti itu. Padahal Tuhan sudah beri ayat terakhir. Ini janji yang luar biasa. Baca bersama saya Pengkhotbah 3:11, 23. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Kalau saudara ngerti, sudah jadi Tuhan. Makanya saudara, itu hamba Tuhan Pak Yusak selalu berkata, makin hari makin kita gak ngerti. Modal kita cuma satu, dan tetap mudah. Tidak menuntut, tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan siapapun. Tuhan punya waktu yang paling indah. Yang percaya katakan Amin. Saudara, saya dulu dari Tegal, seperti dikatakan istri saya. Cerita singkat, hanya saya ke Temanggung. Waktu itu ada persekutuan doa, saya melayani sebulan sekali, 2 minggu sekali, sampai 300 orang penuh. Dan saya waktu di Eropa diberitahu persekutuan itu ditutup karena sesuatu, pokoknya ditutup, dan persekutuan itu jadi gereja. Saya nggak mau sudah jadi pendeta. Buat saya enak jadi penginjil. Habis khotbah saya kabur, khotbah kabur, ya. Jadi nggak pernah punya memikirkan orang lain. Saya sampaikan khotbah keras apapun, saya nggak pernah takut. Habis saya pergi. Tapi Tuhan saudara melalui istri saya menikah Januari, bulan Juni saya diundang khotbah retreat, pembicara retreat di Sydney. Tapi cerita singkat, istri saya hamil. Kita semua shock saudara, sampai istri saya bed rest di rumah sakit. Dan apa yang terjadi saudara, waktu itu berjalan dengan sangat ajaib. Makanya saya tinggal di Temanggung. Saya cari kontrakan, saya tinggal di Temanggung. Dan saudara, saya alami masa-masa yang enak untuk daging. Saya waktu kepemimpinan plural, bukan satu pendeta tapi kepenatuaan. Penatua yang lain berkata, "Dah Pak Petrus, kamu gak usah nginjil lagi. Khotbah saja tiap minggu yang bagus, hidupmu jadi enak." Dan betul saudara, waktu jemaat sedikit, baru kita cuma 200 orang. Tapi daging saya sudah enak. Setiap saya ulang tahun dikasih mobil baru. Ulang tahun saya punya 5 mobil sudah. Itu buat daging enak sekali. Cuma 200, saya gak pergi nginjil kemana-mana. Kemarin saya cerita waktu ada PGI segala, ketua PGI telepon saya. Satu kali dia bilang, "Aku kehilangan kamu. Kamu sebagai penginjil kemana kamu?" Saya bilang, "Saya di Temanggung." "Kenapa gak pergi nginjil?" Saya bilang, "Hidupku enak." Serem saudara. Saya kelihatan enak, kelihatan diberkati, tapi saya kehilangan Tuhan. Apa yang terjadi? Satu kali saya lagi mandi sore, shower. Tahu Tuhan berkata, "Besok puasa." Kaget. Aku udah lama Tuhan gak puasa. Aku gak mampu. Saya bilang, aku gak kuat. Saya ngomong gitu. Besok puasa. Aku yang memberi kemampuan. Saya puasa saudara. Betul, saya bisa lewati hari. Saudara bilang, puasamu beda ya. Kamu minum air putih yang banyak. Kamu makan cuma sekali jam 6. Kamu puasa tiap hari. Puasa. Selama 3 hari, saya bilang, "Tuhan udah 3 hari lu. Berhenti ya." Tuhan bilang, "Siapa yang memberi kekuatan?" Tuhan, saya bilang gitu. "Nambah ya." Nambah 7 hari sudah. 7 hari puasa. Tuhan, stop ya Tuhan. Saya bilang, "Aku sudah lama ada 7 hari. Kamu mampu kan?" "Ya mampu lah. Engkau yang kasih tahu, engkau yang memberi kemampuan." Saya bilang gitu. "Nambah ya." Sampai hari ke-40. Hari ke-40 malam itu saya diberi mimpi. Tuhan bilang, "Besok hari ke-40 hari Minggu. Kamu umumkan ke jemaat siapa yang mau doa puasa bareng."
Kebaktian waktu cuma sekali minggu sore. Jadi pagi saya kumpul dengan penantuan. Saya bilang tadi malam saya diberi mimpi begini. Saudara, jawaban mereka tidak seperti yang saya dengar. Seperti tidak saya harapkan. Oh Pak Petrus, kalau mau puasa silakan sendiri. Jangan ajak jemaat. Saya kaget. Padahal Tuhan beri saya mimpi, ajak jemaat. Saya pulang, saya kecewa saudara. Waktu mandi lagi, kata mau kebaktian sore. Lagi mandi, Tuhan berkata, hidupmu karena siapa? Karena kau. Sampaikan. Saya khotbah, saya bilang, Bapak Ibu, siapa yang mau besok puasa bareng sama saya? Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan buat gereja kita. Tuhan mau seperti apa? Saudara, saya mau tanya, biasanya jemaat kalau diajak makan sama diajak puasa lebih gampang mana? Orang Kupang rupanya lebih sering makan ya. Lebih gampang ngajak makan. Ini kaget, saya ajak puasa semua tanda tangan, tidak satu pun. Tidak satu pun tidak. Yang tidak siapa? Ayo saya mau tanya. Ayo belajar. Yang tidak tanda tangan siapa? Karena Tuhan. Yang lain tanda tangan. Sejak itu saya mengalami like or dislike. Saya dipencet keuangan saya. Mobil saya jual satu persatu. Sampai saya gak punya mobil, uang saya habis. Sudah ngerti? Kadang-kadang dunia kekristenan mengerikan, saudara. Saya tidak pernah mau tinggal di Temanggung. Mereka yang doa minta saya di Temanggung. Melalui anak saya yang paling gede, dia hamil, mau nggak mau saya tinggal di Temanggung. Itu dokter sudah berkata, loh, ini lebih dari separuh dari janin itu sudah hancur, jadi harus dikirim. Saya doa, Tuhan bilang, kalau kamu mau tinggal di Temanggung, anak itu laki-laki lagi. Saya bilang, Pak dokter, anak saya laki-laki. Dokternya Katolik, dia bilang, aduh Pak pendeta, jangan fanatik lah. Oh ini masa krisis belum lewat, kok ngomong anaknya laki-laki. Saya bilang, nanti Pak dokter yang pegang anak saya. Begitu, saudara, saya di luar, apa anak saya? Dia kalau diam, kamu ngomong. Dia keluar, dia tunjukin anak saya. Laki-laki. Dia bilang, hebat ya Tuhan, hebat ya. Oh Yesus kita aja ya. Amin Bapak Ibu. Pengalaman kita tuh luar biasa dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya dipencet. Saya sampai habis kabel. Sekian tahun. Berapa tahun kita gak punya mobil? 7 tahun. Saya diminta di Vancouver, saya minta di mana, Pak, jadi pendeta di sini Pak. Mereka nggak tahu masalah saya. Saya nggak pernah keluar di mimbar. Kecewa saya nggak pernah cerita. Saya alami dengan Tuhan, menyakitkan saya. Saya bisa kecewa. Kok seperti ini? Tuhan yang suruh saya puasa. Hari ke-40 sampai ke 100, saya 100 hari puasa. Berat badan saya turun 25 kilo. Tapi saya mengalami kepekaan dengan Tuhan luar biasa. Saya punya, banyak hal saudara. Saya digendam orang di Pondok Indah. Orang gendam saya, orang yang gendam itu jatuh. Berat. Saya bingung loh. Saya satpam datang dikira saya pukul. Saya bilang, Bapak kenapa pukul dia? Siapa yang pukul? Mike Tyson aja gak bisa pukul orang itu sampai jatuh sekian meter. Orangnya lari. Itu hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Secara roh saya bertumbuh, tapi jasmani saya menurun seperti firman. Saudara, saya hampir kecewa. Saya bilang, Tuhan kok seperti itu? Hari ke-100 pas hari Pentakosta. Ajaib saudara. Jadi Tuhan gak ngatur ajaib. Saya gak tahu hari pertama disuruh puasa 1 hari itu ada hari pertama buat dirimu. 3 hari buat keluargamu, sampai 40 buat kamu menggotong jemaat. Oh gitu. 40 sampai 100 itu kami diajar doa peperangan. Datang ke tempat-tempat maksiat, datang ke tempat-tempat yang penuh berhala, kami doakan. Dan sejak itu saudara, jemaat bertumbuh dari 100 ke 1000. Bukan pindahan gereja,
Tapi orang-orang yang belum percaya Tuhan, percaya Tuhan. Luar biasa. Gak gampang saudara, 100 jadi 50 bisa, 100 jadi 1000. Seluruh Temanggung tahu. Tapi gak gampang. Daging. Saudara, apa yang terjadi? Cerita singkat saudara. Gereja mulai membangun. Saya waktu itu saudara gak punya mobil. Gereja punya aturan. Kalau mau pakai mobil gereja, kalau gereja tidak ada acara. Kalau tidak ada acara, pendeta tidak boleh pakai. Saya pinjam jemaat A, pinjam jemaat B kalau pergi. Anak-anak kalau saya liburan, papa libur mau kemana? Sedih sekali. Anak saya waktu kedua sudah lahir, saya nggak bisa beli susu saudara. Saya buat minum air, kasih gula. Saya bilang anak saya kecil, Victor, papa minta maaf. Papa nggak bisa beli susu. Dia minum. Saya alami seperti itu. Tapi saya tidak pernah keluar di mimbar. Baru hari-hari setelah saya masalah lewat saya baru cerita. Jemaat tidak ada satupun yang tahu urusan saya dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Sekian lama saya nggak punya mobil. Tahu-tahu ada orang dari Amerika. Dia telepon saya. Dia bilang, Pak Petrus ya? Ya. Saya diberkati sekali dengan khotbah Bapak zaman dulu. Kaset, CD saudara ya. Pak, saya diberkati. Oh iya, puji Tuhan. Terus dia sampai ke Indonesia. Dia minta nomor bank account saya. Pak, saya mau memberkati sedikit. Oh, nggak apa-apa, saya bilang. Saya waktu itu dari Temanggung ke Jogja, sudah lewati Magelang. Itu anak saya pasang behel, giginya tuh dipasang kawat. Jadi saya ke sana, saya ke Magelang, itu saya mau ambil di ATM, ambil uang sudah. Pada waktu saya ambil uang, saya kaget, uang saya sisanya begitu banyak. Saya telepon ke bank, Pak, ini kekeliruan. Dulu pernah keliru saudara, orang tidak transfer saya ke transfer saya, jadi saya kembalikan. Sampai yang banknya bilang, waduh, kalau semua customer seperti Bapak, aman di dunia, dia bilang itu. Jadi saya lapor, Pak, ini salah lagi. Kenapa? Yang dulu 70 juta, ini 120 juta. Padahal duit saya kecil sekali. Saya digaji saudara. Hanya 1-2 juta tiap bulan. Saya mengalami hal seperti itu. Jadi saya waktu banknya ngomong begitu, terus dia cek, kan dia cek, oh betul Pak, ini betul kok, ini dari orang namanya, oh saya ingat orang Amerika itu, orang Indonesia yang tinggal Amerika. Wah ajaib. Jadi saya di mobil saya bilang sama istri anak-anak saya, anaknya bilang, Vin, kita dapat duit berapa Pak? 120 juta. Itu duit semua nggak campur daun loh saudara. Terus gimana Pak? Kita mau beli mobil. Waktu itu saudara ingat ada iklan di TV, bus, ngirit. Pernah nggak dengar gitu? Oh, di Kupang nggak ada TV ya? Pernah dengar nggak? Mobil Panther. Saya waktu itu lihat sudah bekas 90 juta. 120 juta per puluhan dulu, ada saya mobil 90 juta, sisanya ada. Wah, anak saya gede, saya sama-sama seperti saya, senang anjing, senang mobil. Jadi kita berdua, wah, senang. Ke Jogja sudah mulai lihat-lihat mobil, nah, ke showroom, sudah kita sudah mulai berdoa, tanya Tuhan kalau boleh, ini mobilnya irit, gini. Saudara, itu cepat lewat kira-kira 2 minggu lah. Karena gereja lagi bangun saudara, saya sering doa keliling sendiri, nanti sampai ujung saudara, di ujung tempat, saya lihat bangunan saudara, itu atasnya belum pakai genteng. Saya berdoa, Tuhan, tolong berkati para pebisnis, supaya genteng cepat pasang. Ini kan mau musim hujan, tolong Tuhan. Ada suara di sini. Aku sudah memberkati kamu. Setan